Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan melanjutkan lagi pembelajaran mengenai dinamika gerak. Kita akan membahas beberapa soal terkait dengan materi dinamika gerak. Untuk soal yang pertama, hukum 1 Newton sering disebut sebagai A. Hukum kekekalan energi, B. Hukum Coulomb, C. Hukum Pascal, D. Hukum Bernoulli, E. Hukum kelembaman. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu mengacu pada hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton menjelaskan bahwa benda yang sedang diam cenderung akan tetap diam, dan benda yang sedang bergerak lurus beraturan akan cenderung terus bergerak lurus beraturan. Itu terjadi jika resultan gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Artinya pada hukum 1 Newton ini menjelaskan mengenai sifat benda, di mana benda memiliki kecenderungan untuk mempertahankan keadaannya. Jika benda yang awalnya diam, maka sebetulnya benda itu akan tetap diam selama tidak ada gaya luar yang mengganggu benda tersebut. Begitupun ketika benda yang sedang bergerak lurus beraturan, sebetulnya benda yang bergerak lurus beraturan akan tetap mempertahankan gerakannya untuk bergerak lurus beraturan. Sifat mempertahankan keadaannya ini disebut sebagai sifat kelembaman. Maka hukum 1 Newton ini sering disebut sebagai hukum kelembaman. Kelembaman adalah sifat suatu benda untuk mempertahankan keadaan geraknya. Berikut yang bukan merupakan penerapan sifat kelembaman dalam kehidupan sehari-hari adalah: yang pertama, seseorang yang berada di dalam mobil yang sedang bergerak akan terdorong ke depan ketika mobil yang ditumpangi tersebut tiba-tiba direm. Pernyataan yang pertama ini betul ya. Yang kedua, seseorang yang berada di dalam mobil yang sedang diam akan terdorong ke belakang ketika mobil yang ditumpangi tersebut tiba-tiba maju. Ini pun betul. Yang ketiga, sebuah benda yang sedang diam di atas lembar kertas akan tetap diam ketika kertasnya ditarik secara perlahan-lahan. Ini harusnya ketika kertas ditarik secara perlahan-lahan, maka benda akan mengikuti arah gerakan tarikan dari kertasnya. Maka pernyataan yang C salah. Yang keempat, seseorang yang berada di dalam kereta api yang sedang diam akan terdorong ke belakang ketika kereta tersebut tiba-tiba dipercepat. Ini pun sama seperti pernyataan yang nomor 2. Maka pilihan jawaban D itu betul. Yang kelima, sebuah benda yang sedang diam di atas lembar kertas akan tetap diam ketika kertasnya ditarik dengan sekali hentakan yang cepat. Ini pun betul. Untuk membuktikannya, kita lihat saja videonya. Ini ketika benda ditarik secara perlahan di atas sebuah kertas. Maka yang terjadi adalah benda akan mengikuti arah gerakan tarikan dari kertasnya. Sedangkan ketika benda ditarik secara cepat di atas lembar kertas, maka benda akan tetap diam ketika kertasnya ditarik dengan sekali hentakan yang cepat. Maka pilihannya, karena yang ditanyakan itu yang bukan merupakan penerapan sifat kelembaman dalam kehidupan sehari-hari, adalah kita pilih yang salahnya, pernyataan yang salahnya, karena yang ditanyakan itu yang bukan merupakan penerapan sifat kelembaman kan. Maka jawaban yang paling tepat adalah jawaban C. Kemudian perhatikan gambar berikut. Sebuah balok bermasa M digantungkan dengan sebuah tali C pada langit-langit, dan tali D diikatkan pada bagian bawah balok seperti yang terlihat pada gambar. Peristiwa yang akan terjadi ketika tali D dihentakkan dan ditarik secara perlahan adalah: pilihan yang pertama, ketika tali D ditarik perlahan, maka tali D yang akan putus dan benda tidak akan jatuh. Sedangkan ketika tali D dihentakkan, maka tali C yang akan putus dan benda tidak akan jatuh. Jawaban yang kedua, ketika tali D ditarik perlahan, maka tali C yang akan putus. Begitupun ketika tali D dihentakkan, maka tali yang akan putus adalah tali C, sehingga benda akan jatuh. Yang ketiga, ketika tali D ditarik secara perlahan, maka tali D tersebut akan putus. Begitupun ketika tali D dihentakkan, maka tali yang akan putus adalah tali D juga, sehingga benda tidak akan jatuh. Nomor 4, ketika tali D ditarik perlahan, maka tali C yang akan putus dan benda akan jatuh. Sedangkan ketika tali D dihentakkan, maka tidak akan ada tali yang putus dan benda tidak akan jatuh. Yang kelima, ketika tali D ditarik perlahan, maka tali C yang akan putus dan benda akan jatuh. Sedangkan ketika tali D dihentakkan, maka tali D yang akan putus dan benda tidak akan jatuh. Untuk menjawab soal ini, kita lihat
Percobaannya secara langsung, jika tali D atau tali di bagian bawah ini yang akan ditarik secara perlahan, maka yang akan terjadi adalah, kita lihat, ternyata tali C yang akan putus. Sedangkan ketika tali D dihentakkan secara cepat, maka tali D juga yang akan putus. Sehingga jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah E, yaitu ketika tali D ditarik perlahan, maka tali C yang akan putus, seperti percobaan yang pertama, dan benda akan jatuh. Sedangkan ketika tali D dihentakkan, maka tali D yang akan putus dan benda tidak akan jatuh, seperti percobaan yang kedua. Maka jawabannya E. Soal selanjutnya, mula-mula sebuah bus sedang bergerak dengan kecepatan tertentu. Jika resultan gaya yang bekerja pada bus tersebut sama dengan 0, maka yang pertama, bus tidak mengalami percepatan, bus berhenti bergerak, perubahan kecepatan bus sama dengan 0, atau gerak bus merupakan gerak lurus berubah beraturan. Berdasarkan hukum 1 Newton, pernyataan yang benar adalah, di sini kita lihat lagi pada soal, mula-mula bus sedang bergerak dengan kecepatan tertentu. Jadi kita sudah tahu bahwa bus memiliki kecepatan awal. Kemudian, jika resultan gaya yang bekerja pada bus tersebut sama dengan 0 atau sigma F-nya sama dengan 0, maka kita perlu menentukan pernyataan yang tepat di antara keempat pernyataan yang ada di sini. Berdasarkan hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton itu menjelaskan bahwa benda yang sedang diam cenderung akan tetap diam, dan benda yang sedang bergerak lurus beraturan akan cenderung terus bergerak lurus beraturan. Itu terjadi jika resultan gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0 atau sigma F-nya sama dengan 0. Jadi ketika benda berada pada kondisi resultan gayanya sama dengan 0, ada dua kemungkinan. Yang pertama, benda akan tetap diam atau benda akan tetap bergerak lurus beraturan. Sehingga sudah pasti nomor 4 salah. Gerak bus merupakan gerak lurus berubah beraturan. Maka pernyataan nomor 4 salah. Kemudian kita ingat lagi ciri dari gerak lurus beraturan. Yang pertama adalah kecepatannya tetap. Jadi kecepatannya tidak berubah. Dan yang kedua, karena kecepatannya tetap, artinya benda tidak mengalami perubahan kecepatan atau tidak mengalami percepatan. Dengan kata lain, percepatannya bernilai 0 atau A-nya sama dengan 0. Maka kita bisa memperkirakan untuk pernyataan nomor 2, bus berhenti bergerak. Ternyata bus itu akan memiliki kecepatan yang tetap karena bergerak lurus beraturan. Sehingga pernyataan nomor 2 itu salah. Kemudian pernyataan nomor 3, perubahan kecepatan bus sama dengan 0. Perubahan kecepatan itu adalah percepatannya. Jadi karena percepatannya sama dengan 0, maka perubahan kecepatannya juga sama dengan 0. Maka pernyataan nomor 3 itu pernyataan yang benar. Kemudian yang terakhir, bus tidak mengalami percepatan. Karena percepatannya sama dengan 0, maka bus juga tidak mengalami percepatan. Sehingga pernyataan nomor 1 adalah pernyataan yang benar. Maka kita bisa menentukan bahwa berdasarkan hukum 1 Newton, pernyataan yang benar adalah pernyataan nomor 1 dan nomor 3. Kemudian perhatikan gambar berikut. Jadi terdapat dua buah gambar. Gambar di bagian kiri menunjukkan balok A dengan massa 50 kg dan didorong dengan sebuah gaya. Balok B juga sama, masanya 50 kg, sedang didorong oleh sebuah gaya juga. Jika tanda panah pada gambar menunjukkan besar gaya, maka balok yang bergerak lebih cepat adalah, jadi panjang pendeknya panah menunjukkan besar kecilnya gaya yang diberikan. Jadi semakin panjang panahnya, maka semakin besar gayanya. Jadi di sini yang ditanyakan balok yang bergerak lebih cepat adalah, untuk menentukan balok mana yang bergerak lebih cepat, maka kita harus tahu percepatannya berapa. Untuk mengetahui percepatannya, kita menggunakan hukum 2 Newton. Dalam hukum 2 Newton dijelaskan bahwa percepatan berbanding lurus dengan jumlah gaya yang bekerja pada benda dan berbanding terbalik dengan massa bendanya. Jika gayanya diperbesar, maka percepatannya akan besar. Jika massanya diperbesar, maka percepatannya akan kecil. Itulah hukum 2 Newton. Sehingga di sini kita lihat pada balok A, gaya yang diberikan lebih besar dibandingkan pada balok B. Itu terlihat pada panjang panah yang digambarkan pada balok A. Panjang panah yang menunjukkan gaya yang diberikan pada balok A itu lebih panjang dibandingkan
pada balok B. Semakin panjang panahnya, maka semakin besar gayanya. Artinya, balok A menerima gaya yang lebih besar dibandingkan dengan balok B. Berdasarkan hukum 2 Newton, jika sigma F-nya besar, maka percepatannya juga besar. Maka kita dapat simpulkan, balok yang bergerak lebih cepat adalah balok A. Karena semakin besar gaya, maka percepatannya semakin besar. Berdasarkan hukum 2 Newton, percepatan berbanding lurus dengan jumlah gaya yang bekerja pada benda. Jika gayanya diperbesar, maka percepatannya juga akan semakin besar. Kemudian, seorang siswa mampu mendorong meja sehingga meja tersebut bergerak dengan kecepatan 0,05 meter per sekon, seperti yang terlihat pada gambar di bawah. Agar meja bergerak lebih cepat, maka langkah yang dapat dilakukan oleh siswa tersebut kecuali yang pertama, memindahkan meja melalui bidang yang miring. Yang kedua, menambah buku pada bagian atas meja. Yang ketiga, mendorong meja dengan gaya yang lebih besar. Yang keempat, menambahkan roda pada bagian bawah meja. Yang kelima, menyingkirkan buku hingga masanya lebih ringan. Sebetulnya pada soal ini terdapat kata kunci, yaitu agar meja bergerak lebih cepat. Maka langkah yang dapat dilakukan oleh siswa tersebut, maka yang ditanyakan sebetulnya adalah percepatannya. Ingat kembali, jika yang ditanyakannya percepatan, maka kita langsung mengacu pada hukum 2 Newton. Di dalam hukum 2 Newton dijelaskan bahwa percepatan itu berbanding lurus dengan jumlah gaya yang bekerja pada benda. Artinya, jika jumlah gayanya diperbesar, maka percepatannya juga akan semakin besar. Atau jika sigma F-nya semakin besar, maka A-nya juga akan semakin besar. Selain itu, percepatan juga berbanding terbalik dengan massa bendanya. Jika massa bendanya diperbesar, maka percepatannya akan semakin kecil. Atau jika M-nya diperbesar, maka A-nya akan semakin kecil. Jadi, itu yang terdapat pada hukum 2 Newton. Yang pertama, kita cek memindahkan meja melalui bidang yang miring. Pertanyaannya, apakah kemiringan sebuah bidang mempengaruhi gerakan sebuah benda? Kita lihat. Ternyata kemiringan sebuah bidang itu mempengaruhi percepatan sebuah benda atau gerak sebuah benda. Semakin miring bidangnya, maka semakin mudah benda untuk menuruni bidang tersebut atau untuk bergerak pada bidang tersebut. Jadi, dengan memindahkan meja melalui bidang yang miring dapat dijadikan solusi supaya meja dapat bergerak lebih cepat. Maka pernyataan A benar. Yang kedua, menambah buku pada bagian atas meja. Jika bukunya ditambahkan di atas meja, maka massa keseluruhan yang didorong oleh siswa ini akan semakin besar. Jika massanya semakin besar, maka A-nya akan semakin kecil. Atau jika massanya diperbesar, maka percepatannya semakin kecil karena percepatan berbanding terbalik dengan massanya. Jadi jika siswa ini menambahkan buku pada bagian atas meja, maka percepatannya akan semakin kecil, atau dengan kata lain, meja tidak akan bergerak lebih cepat jika buku pada bagian atas meja ditambahkan. Maka pernyataan B itu salah. Yang ketiga, mendorong meja dengan gaya yang lebih besar. Semakin besar gayanya, ingat pada hukum 2 Newton, semakin besar gayanya atau sigma F-nya, maka semakin besar A-nya. Karena percepatan berbanding lurus dengan sigma F. Jika kita memperbesar sigma F-nya, maka A-nya juga semakin besar. Jadi, cara yang ketiga, mendorong meja dengan gaya yang lebih besar akan menyebabkan meja bergerak lebih cepat. Maka pernyataan yang ketiga benar. Pernyataan yang keempat, menambahkan roda pada bagian bawah meja. Ini juga benar karena fungsi roda ini untuk memperkecil gaya gesekan antara permukaan meja dengan permukaan lantai. Semakin kecil gaya geseknya, semakin mudah benda untuk bergerak. Jika benda mudah untuk bergerak, maka benda akan lebih cepat untuk bergerak jika didorong. Maka pernyataan nomor 4 dengan menambahkan roda pada bagian bawah meja itu benar, supaya gaya gesek antara permukaan alas meja dengan permukaan lantai semakin kecil. Dan yang kelima, menyingkirkan buku hingga massanya lebih ringan. Jika bukunya disingkirkan, maka massanya otomatis menjadi lebih kecil atau menjadi lebih ringan. Semakin kecil massanya, maka percepatannya semakin besar, karena percepatan berbanding terbalik dengan massanya. Jika kita memperkecil massanya, maka A-nya akan semakin besar. Jadi,
Pernyataan nomor E itu benar. Karena pada soal yang ditanyakan adalah agar meja bergerak lebih cepat, maka langkah yang dapat dilakukan oleh siswa tersebut kecuali, maka jawabannya adalah B. Dengan menambahkan buku pada bagian atas meja. Seharusnya dengan mengurangi buku pada bagian atas meja, sehingga meja mampu bergerak lebih cepat. Soal selanjutnya, beberapa siswa membalapkan sebuah troli pada 3 meja yang berbeda. Untuk meja yang pertama, troli dihubungkan dengan 1 buah beban. Pada meja kedua, troli dihubungkan dengan 2 buah beban. Dan meja ketiga, trolinya dihubungkan dengan 3 buah beban, seperti yang terlihat pada gambar berikut. Ternyata, troli yang paling cepat sampai pada tepi meja adalah troli pada meja ketiga. Artinya ketika troli ini dipasang sebuah beban, sudah pasti trolinya akan tertarik oleh beban ini searah dengan arah tali. Nah, di sini katanya troli yang paling cepat sampai pada tepi meja adalah troli pada meja ketiga. Kemudian disusul oleh troli pada meja kedua dan meja ke-1. Berdasarkan demonstrasi tersebut, hubungan antara percepatan dengan gaya yang tepat adalah, nah ini pilihannya, apakah semakin banyak beban digantung maka semakin kecil kecepatan troli? B. Semakin banyak beban digantung maka semakin cepat gerakan troli. C. Semakin banyak beban gantung maka semakin lambat gerak troli. D. Semakin sedikit beban gantung maka semakin cepat gerak troli. Dan E. Banyaknya beban gantung tidak mempengaruhi gerak troli. Kita lihat bebannya di meja yang pertama bebannya hanya ada 1, meja kedua bebannya ada 2, meja ketiga bebannya ada 3. Nah, di sini katanya percepatan yang paling besar dialami oleh troli pada meja ketiga. Artinya apa? Artinya semakin banyak beban yang dipasang untuk menarik troli, maka gerak troli akan semakin cepat. Jawaban yang paling tepat adalah B. Nah, untuk membuktikan jawaban B ini, kita lihat dulu bahwa 1 beban memiliki gaya berat, 2 beban juga sama memiliki gaya berat, apalagi 3 beban. Besar bebannya itu sama dengan gaya beratnya. Kalau 1 beban berarti W, 2 beban berarti 2W, atau 2 kali gaya beratnya, 3 beban, maka 3 kali gaya beratnya. Nah, di sini katanya hubungan antara percepatan dengan gaya yang tepat adalah, di sini ada kata kunci yaitu percepatan. Ingat, untuk menganalisis percepatan kita gunakan hukum 2 Newton. Dalam hukum 2 Newton dijelaskan bahwa percepatan itu berbanding lurus dengan jumlah gaya yang bekerja pada benda dan berbanding terbalik dengan massa benda. Sekarang kita bandingkan pada meja pertama yang hanya ada 1 beban, meja kedua yang hanya ada 2 beban, dan meja ketiga yang dipasang 3 beban. Kita akan membandingkan percepatan di meja pertama, meja kedua, dan meja ketiga. Percepatan di meja pertama maka sama dengan sigma F per M. Sigma F itu jumlah gaya yang bekerja untuk menarik troli. Begitupun di meja 2. Meja 2 berarti percepatan yang dialami oleh troli pada meja 2 sama dengan sigma F per M troli atau massa troli. Di meja ketiga, atau percepatan yang dialami oleh troli pada meja ketiga sama dengan sigma F per M troli. Lihat di meja pertama, sigma F itu jumlah gaya yang bekerja pada benda. Sedangkan pada meja pertama, jumlah gaya yang bekerja pada benda hanya ada 1 gaya, yaitu gaya berat saja, yang arahnya ke bawah. Maka sigma F ini kita ganti dengan gaya beratnya, atau W per M troli. Sedangkan di meja 2, sigma F-nya atau jumlah gaya yang bekerja pada troli ini sebesar 2W, atau 2 kali gaya beratnya, per M troli. Di meja ketiga, di sini jumlah gaya yang bekerjanya sebesar 3 kali gaya beratnya, atau 3W, karena ada 3 beban kan, per M troli. Maka untuk percepatan troli pada meja pertama atau A1 sama dengan W per M troli. Pada meja 2, 2 kali W per M troli. Pada meja 3, percepatannya 3 kali W per M troli. Kita lihat, bandingkan A1, A2, dan A3. Maka sudah jelas ya, percepatan yang paling besar itu pada meja 3, sebesar 3 kali lipatnya percepatan yang dialami oleh troli pada meja pertama. Maka di sini semakin banyak beban yang digantung, artinya semakin cepat gerak troli. Ya, lihat di meja 3 bebannya paling banyak, yaitu 3 beban. Dan percepatan geraknya 3 kali lipatnya, atau yang paling cepat kan? Artinya semakin banyak beban digantung, maka semakin cepat gerak troli. Maka jawaban yang paling tepat itu jawaban yang B. Soal selanjutnya,
Perhatikan gambar berikut. Jadi di sini terdapat sebuah benda bermassa M yang ditempatkan pada dua bidang miring yang berbeda. Yang pertama, bidang miringnya memiliki kemiringan 45 derajat dan yang kedua 30 derajat. Nah, katanya jika kedua bidang miring tersebut sama-sama licin. Nah, di sini ada kata-kata sama-sama licin, artinya apa? Artinya ketika benda bergerak menuruni bidang miring ini, benda tidak akan merasakan gaya gesek. Begitupun pada bidang miring yang kemiringannya 30 derajat. Jadi kedua bidang miring ini intinya tidak memiliki gaya gesek ya. Maka perbandingan besar percepatan yang benar adalah ketika benda ini menuruni bidang miring, baik bidang miring yang pertama ataupun yang kedua, sudah pasti benda tersebut akan mengalami percepatan ya. Di sini kita perlu membandingkan besar percepatan di bidang miring pertama dengan besar percepatan di bidang miring kedua. Pilihannya yang pertama, percepatan gerak benda lebih besar pada bidang yang memiliki sudut kemiringan lebih kecil. Yang kedua, percepatan gerak benda lebih kecil pada bidang yang memiliki sudut kemiringan lebih besar. Yang ketiga, benda mengalami percepatan yang sama karena pada kedua bidang tidak terjadi gesekan. Yang keempat, percepatan kedua benda sama karena sudut kemiringan bidang tidak mempengaruhi gerak benda. Dan yang kelima, percepatan gerak benda lebih besar pada bidang yang memiliki sudut kemiringan lebih besar. Sebetulnya tanpa perlu perhitungan, dalam kehidupan sehari-hari, semakin miring sebuah bidang, maka benda yang ada di atasnya akan semakin mudah untuk menuruni bidang miring tersebut kan? Maka di sini sudah terlihat jawabannya. Jawaban yang paling mendekati adalah jawaban yang E. Katanya percepatan gerak benda lebih besar pada bidang yang memiliki sudut kemiringan lebih besar. Jadi, jika sudut kemiringannya lebih besar, maka benda akan mengalami percepatan yang lebih besar. Jadi di sini baru kemungkinannya. Jawabannya itu E. Percepatan gerak benda lebih besar pada bidang yang memiliki sudut kemiringan lebih besar. Jadi semakin miring sudutnya, semakin besar kemiringannya, maka percepatan benda akan semakin besar. Nah, di sini kita akan buktikan apakah benar pernyataan bahwa percepatan gerak benda lebih besar pada bidang yang memiliki sudut kemiringan yang lebih besar. Caranya kita gunakan hukum Newton. Nah, di sini kita membandingkan besar percepatan. Ya, kita tahu hukum Newton itu ada 3. Kata kuncinya, jika pada soal ditanyakan percepatan, kita langsung fokus ke hukum 2 Newton. Dalam hukum 2 Newton, diketahui bahwa percepatan itu berbanding lurus dengan jumlah gaya yang bekerja pada benda dan berbanding terbalik dengan massa bendanya. Jadi kita membandingkan nilai A-nya ya, nilai percepatan pada bidang miring pertama dan nilai percepatan pada bidang miring kedua. Sigma F itu apa? Sigma F itu gaya yang bekerja pada benda untuk menuruni bidang miring kalau di sini ya. Jadi gaya yang menarik benda ini untuk menuruni bidang miring sehingga benda mampu bergerak ke bawah, kita perlu menentukan gaya yang bekerja pada bendanya. Lihat di bidang miring pertama, kita perlu ingat bahwa setiap benda yang memiliki massa seperti kotak ini pasti memiliki gaya berat, simbolnya W. Begitupun di bidang miring kedua, sama simbolnya W. W itu gaya berat. Gaya berat itu besaran vektor. Kita bisa menguraikan vektor gaya berat ini dengan cara kita menguraikannya pada sumbu Y seperti ini, maka diperoleh vektor baru yang kita gambarkan dengan vektor yang berwarna biru ini. Nah, di sini terdapat sebuah sudut antara vektor yang awal dengan vektor yang diuraikan terhadap sumbu Y. Jadi, vektor yang warna biru ini adalah vektor yang diuraikan pada sumbu Y. Nah, sudutnya sebesar theta ya. Nah, sudut theta ini sama dengan sudut yang ada di sini. Jika di sini 45 derajat, maka sudut theta ini 45 derajat. Ingat kembali pada materi vektor. Pada materi vektor, ketika kita menguraikan vektornya, maka vektor yang mengapit sudut kita cukup kalikan dengan cos theta ya. Jadi, W dikali cos theta. Awalnya kan vektor W. Ketika kita menguraikan vektornya dan vektor yang diuraikannya itu mengapit sudut, maka kita kalikan dengan cos theta. Jadi W dikali cos theta yang awalnya W saja, sekarang dikalikan dengan cos theta. Begitupun di bidang miring yang kedua, kita uraikan terhadap sumbu Y, maka diperoleh sudut juga. Sudut theta di sini sama dengan sudut 30 derajat di sini. Di sini pun sama. Hasil penguraiannya W dikali cos theta. Mengapa dikalikan cos theta? Karena vektor hasil penguraian ini mengapit sudut sebesar theta. Jadi W dikali cos theta. Kemudian kita uraikan terhadap sumbu X sehingga diperoleh vektor terhadap sumbu X-nya seperti ini. Nah, karena di sini tidak mengapit sudut theta, maka di sini kita kalikan dengan sin ya. Jadi W dikali sin theta. Begitupun di bidang miring kedua, kita peroleh W dikali sin theta. Nah, kita lihat W dikali sin theta. Inilah gaya yang menarik benda untuk menuruni bidang miring yang licin. Nah, W kali sin theta ini sebetulnya adalah
gaya yang menarik benda untuk menuruni bidang miring. Jadi kalaupun benda ini kita simpan di bidang miring sehingga benda tersebut turun dengan sendirinya di atas permukaan bidang miring yang licin ini, maka sebetulnya benda tersebut ditarik dengan gaya W dikali sin theta. Jadi di sini gaya yang bekerja pada bendanya atau sigma F-nya sebesar W dikali sin theta. Nah, kita bandingkan di bidang miring pertama dengan di bidang miring kedua. Apa yang dibandingkannya? Yang dibandingkannya sesuai dengan pertanyaan, yaitu besar percepatannya kan? Nah, di bidang miring pertama besar percepatannya berapa? Begitupun di bidang miring kedua besar percepatannya berapa? Nilai percepatan atau A ini kita bisa gunakan hukum 2 Newton, sigma F per M. Di bidang miring pertama kita tuliskan sigma F per M. Begitupun di bidang miring kedua, A itu sama dengan sigma F per M. Ingat ya, sigma F itu gaya yang bekerja pada benda. Ingat ya, sigma F ini adalah jumlah gaya yang bekerja pada benda. Karena di sini gaya yang bekerja pada benda supaya benda bergerak menuruni bidang miring hanya ada satu, yaitu sebesar W dikali sin theta, maka sigma F-nya sama dengan W dikali sin theta. Kita tulis lagi per M. Begitupun di bidang miring 2. Di bidang miring 2 sama, jumlah gaya yang bekerja pada bendanya hanya ada satu gaya, yaitu W dikali sin theta. Maka sigma F-nya kita ganti dengan W dikali sin theta. Kita tulis lagi per M. W itu apa Pak? W itu gaya berat. Gaya berat itu W sama dengan M dikali G. W itu gaya berat, M itu massa, dan G itu percepatan gravitasi. Maka W ini kita ubah menjadi M dikali G. Jadi seperti ini. Lihat di bidang miring pertama, W-nya kita ganti dengan M dikali G ya. Yang tadinya W itu gaya berat itu bisa dicari dengan cara massa dikalikan percepatan gravitasi atau M dikali G. Sin theta-nya kita tulis lagi sin theta. Kemudian di bawahnya kita tulis lagi per M. Kemudian di bidang miring kedua juga sama. Di sini ada W. W itu gaya berat dan sama bisa dicari dengan cara massa dikali percepatan gravitasi. M dikali G dikali sin theta per M. Nah, di sini ada yang sama, M dikali G dikali sin theta per M. M-nya kita bisa bagi sehingga tersisa A sama dengan G dikali sin theta. Begitupun di bidang miring kedua, A-nya sama dengan G dikali sin theta. Supaya mudah, G-nya kita ambil nilai percepatan gravitasinya sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Dan theta ini adalah sudut. Untuk bidang miring pertama, sudutnya 45 derajat, sedangkan bidang miring kedua, sudutnya 30 derajat. Maka di bidang miring pertama kita tuliskan 10 dikali sin 45. 10 dari mana? Ini nilai percepatan gravitasi. 45 dari mana? 45 ini dari nilai theta atau kemiringan sudutnya. Nah, di sini kemiringan sudutnya 45 derajat. Begitupun di bidang miring kedua. Nilai G-nya kita ubah jadi 10 dan theta-nya kita ubah menjadi 30 karena kemiringannya 30. Maka jadi seperti ini, 10 dikali sin 30. Kita ingat lagi, nilai dari sin 45 itu adalah setengah akar 2. Maka ubah ya, sin 45 itu menjadi setengah akar 2. Sedangkan sin 30 itu nilainya setengah. Maka di sini 10 dikali setengah. Kemudian 10 dikali setengah akar 2. Kemudian kita balik lagi ke bidang miring 1. 10 dikali setengah akar 2, hasilnya 5 akar 2 meter per sekon kuadrat. Inilah nilai percepatan untuk benda yang bergerak pada bidang miring pertama. Sedangkan untuk benda pada bidang miring kedua, hasilnya 10 dikali setengah itu 5 meter per sekon kuadrat. Nah, di sini baru bisa terlihat benda yang bergerak pada bidang miring pertama mengalami percepatan sebesar 5 akar 2 meter per sekon kuadrat. Sedangkan benda yang bergerak pada bidang miring kedua memiliki percepatan 5 meter per sekon kuadrat. Sehingga benda yang bergerak pada bidang miring pertama mengalami percepatan yang lebih besar dibandingkan benda yang bergerak pada bidang miring kedua. Perbedaannya, bidang miring yang pertama memiliki sudut 45 derajat. Sedangkan bidang miring kedua memiliki sudut 30 derajat. Maka kita bisa simpulkan bidang miring pertama memiliki kemiringan yang lebih besar dibandingkan bidang miring kedua. Dan juga percepatan yang dialami benda pada bidang miring pertama yang sudutnya lebih besar memiliki percepatan yang lebih besar dibandingkan dengan bidang miring yang memiliki kemiringan yang lebih kecil. Maka jawaban yang lebih tepat di sini adalah E, yaitu percepatan gerak benda lebih besar pada bidang yang memiliki sudut kemiringan lebih besar. Sudah terlihat kan? Ketika sudutnya 45 derajat, ternyata percepatannya 5 akar 2 meter per sekon kuadrat. Sedangkan
Ketika sudutnya 30 derajat, percepatan benda adalah 5 meter per sekon kuadrat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah E. Soal selanjutnya, perhatikan seseorang yang sedang berenang. Ketika tangannya mengayuh ke belakang, badannya mampu melaju ke depan. Jika ditinjau dari hukum 3 Newton, hal tersebut terjadi karena yang pertama, air memberi gaya reaksi terhadap perenang yang besar dan arah gayanya sama dengan kayuhan tangan perenang. Yang kedua, air memberi gaya reaksi terhadap perenang yang besarnya tidak sama, namun arah gayanya searah dengan kayuhan tangan perenang. Yang ketiga, air memberi gaya reaksi terhadap perenang yang besar dan arah gayanya tidak sama dengan kayuhan tangan perenang. Dan yang keempat, air tidak memberikan gaya apapun terhadap perenang, tetapi laju perenang hanya dipengaruhi oleh kayuhan tangannya sendiri. Dan yang kelima, air memberi gaya reaksi terhadap perenang yang besarnya sama, namun arahnya berlawanan dengan kayuhan tangan perenang. Untuk menjawab soal ini, karena kita meninjaunya dengan hukum 3 Newton, maka kita perlu ingat lagi hukum 3 Newton yang menjelaskan bahwa pada waktu kita memberikan gaya pada suatu benda, maka sebenarnya benda itu akan memberikan gaya juga yang besarnya sama dengan yang kita berikan, namun arahnya berlawanan. Secara matematis ditulis dengan F aksi sama dengan negatif F reaksi. Gaya yang kita berikan sama dengan gaya yang kita terima, namun arahnya berlawanan. Negatif ini tandanya arah gayanya berlawanan antara gaya aksi dengan gaya reaksinya. Sekarang kita tinjau gaya yang bekerja ketika seseorang sedang berenang. Seperti ini. Ketika kayuhan tangannya ke belakang, maka sebetulnya tangan ini memberikan gaya dorong terhadap air yang arahnya ke belakang. Di sini digambarkan dengan tanda panah berwarna kuning. Ini adalah tanda gaya dorong tangan ke air yang arahnya ke belakang. Maka sesuai dengan hukum 3 Newton, ketika kita memberikan gaya dorong terhadap air, maka air juga akan memberikan gaya reaksinya, yaitu gaya dorong juga terhadap tangan. Jadi, karena kita memberikan gaya dorong dari tangan ke air, maka air juga akan memberikan gaya reaksinya kepada tangan yang arahnya berlawanan. Kalau tadi gaya dorong tangan ke air arahnya ke belakang, maka gaya dorong air ke tangan arahnya ke depan. Maka di sini jawaban yang paling tepat adalah E, yaitu air memberi gaya reaksi terhadap perenang yang besarnya sama, namun arahnya berlawanan dengan kayuhan tangan perenang. Terlihat ya, besarnya sama. Di sini juga panjang arah panahnya digambarkan sama, namun arahnya berlawanan. Itu tandanya bahwa gaya aksinya, panah yang warna kuning ini, besarnya sama dengan gaya reaksinya, arah panah yang berwarna merah ini, namun arahnya berlawanan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah E. Perhatikan beberapa fenomena berikut. Yang pertama, seekor burung mengepakkan sayapnya ke bawah untuk terbang dan bergerak ke atas. Ini merupakan contoh dari penerapan hukum 3 Newton. Sayap pada burung memberikan gaya aksinya ke bawah untuk mendorong partikel udara. Dampaknya, partikel udara memberikan gaya reaksi yang arahnya berlawanan dengan gaya yang diberikan oleh kepakan sayap burung. Jika kepakan sayap burung tadi ke bawah, maka gaya yang diberikan oleh partikel udara sebagai gaya reaksinya akan memiliki arah yang sebaliknya dari arah kepakan sayap tadi. Jika kepakan sayapnya ke bawah, maka gaya yang diberikan oleh partikel udara terhadap burung akan mengarah ke atas. Itulah penerapan hukum 3 Newton pada fenomena burung yang sedang mengepakkan sayapnya. Yang kedua, seekor kuda berlari sambil membawa paket di punggungnya. Secara tiba-tiba, kuda tersebut berhenti sehingga paket terlempar ke depan. Ini adalah hukum pertama Newton yang menjelaskan benda yang sedang diam akan cenderung tetap diam, dan benda yang sedang bergerak akan cenderung tetap bergerak, dan benda yang sedang bergerak lurus beraturan akan cenderung bergerak lurus beraturan. Dan itu terjadi jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0. Begitupun pada fenomena nomor 2. Paket yang ada di punggung kuda sebetulnya memiliki kecenderungan untuk bergerak bersamaan dengan pergerakan kuda ketika berlari.
Namun, ketika kuda berhenti, paket yang dibawanya tersebut memiliki kecenderungan untuk mempertahankan keadaannya. Yang tadinya sedang bergerak, maka paket tersebut akan tak bergerak, sehingga secara tiba-tiba ketika kuda tersebut berhenti, paket akan terlempar ke depan. Yang ketiga, orang yang sedang mendayung perahu ke depan untuk menggerakkan perahu ke belakang. Contohnya seperti ini juga penerapan hukum 3 Newton. Ketika dayung mendorong air ke depan, maka air juga akan memberikan gaya reaksinya untuk mendorong dayung ke belakang, sehingga perahu mampu bergerak ke belakang. Yang keempat, seorang anak berada dalam sebuah mobil yang sedang melaju kencang, kemudian tiba-tiba direm sehingga badan anak tersebut terdorong ke depan. Itu adalah hukum pertama Newton. Maka pertanyaan pada soal ini yang ditanyakan fenomena di atas yang menunjukkan keberlakuan hukum 3 Newton adalah jawabannya yang paling tepat itu 1 dan 3. Maka jawabannya adalah B. Soal selanjutnya, siswa kelas 10 melakukan praktikum untuk menyelidiki hubungan antara gaya dengan percepatan gerak suatu benda. Dari hasil percobaan tersebut diperoleh data sebagai berikut. Di sini tabelnya terdapat 3 kolom, kolom nomor, kolom gaya, dan kolom percepatan. Dengan data yang diberikan seperti terlihat di sini. Jika siswa-siswi membuat beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, gaya berbanding terbalik dengan percepatan. Yang kedua, semakin besar gaya, maka percepatannya semakin besar. Yang ketiga, semakin besar percepatan, maka gayanya semakin kecil. Yang keempat, besar percepatan berbanding lurus dengan gaya. Maka berdasarkan data tersebut, kesimpulan yang benar adalah, kita lihat di tabelnya bahwa semakin ke atas, nilai F-nya semakin besar. Jadi ketika nilai F-nya semakin besar, kita lihat nilai A-nya. Untuk F 2,5 ternyata A-nya 0,187. Untuk F-nya 2 ternyata nilai A-nya 0,155. Untuk F-nya 1,5 maka A-nya 0,125. Maka A-nya 0,125. Jika kita lihat semakin besar F maka semakin besar A-nya. Atau semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin besar percepatannya. Dengan demikian, pernyataan nomor 2 kita nyatakan pernyataan yang benar. Karena semakin besar gaya, maka percepatannya akan semakin besar. Kemudian, karena semakin besar gaya, maka semakin besar percepatannya, sehingga percepatan berbanding lurus dengan gaya. Sedangkan untuk pernyataan nomor 1, gaya berbanding terbalik dengan percepatan itu merupakan pernyataan yang salah. Karena semakin besar gaya, ternyata semakin besar percepatannya. Kemudian pernyataan nomor 3, semakin besar percepatan, maka gayanya semakin kecil. Itu pun pernyataan yang salah. Karena semakin besar percepatan, ternyata gayanya juga semakin besar. Atau percepatan berbanding lurus dengan gaya. Jadi kesimpulan yang benar adalah kesimpulan nomor 2 dan nomor 4. Jadi jawabannya B. Kemudian, soal selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Di sini terdapat 2 buah objek yang berbentuk balok yang saling menubruk. Di sini kita lihat balok yang pertama yaitu balok yang kecil menubruk balok yang kiri atau balok yang besar. Itu bisa terlihat dari gaya aksinya ke kiri. Artinya, gaya aksi ini adalah gaya yang diberikan dari balok kecil ke balok besar. Akibat dari gaya aksi ini, maka timbul gaya reaksinya. Besarnya gaya aksi sama dengan gaya reaksinya. Itu bisa terlihat dari panjang panahnya. Jadi panjang panah gaya aksi dengan panjang panah gaya reaksi itu sama panjang. Kemudian selain sama panjang atau sama besar nilai gaya aksi dan gaya reaksinya, juga ternyata gaya aksi dan gaya reaksi saling berlawanan arah. Kemudian gaya aksi dan gaya reaksi ini bekerja pada satu garis. Pertanyaannya, berdasarkan gambar di atas, berikut yang bukan merupakan ciri gaya aksi reaksi adalah yang pertama, bekerja pada 2 benda yang berbeda. Itu merupakan pernyataan yang benar. Karena kedua gaya tersebut masing-masing diterima oleh 2 benda yang berbeda. Gaya aksi diterima oleh objek yang kedua atau objek yang berukuran besar, sedangkan gaya reaksi diterima oleh objek yang pertama atau objek yang berukuran kecil. Jadi ciri gaya aksi reaksi ternyata bekerja pada 2 benda yang berbeda. Jadi pernyataan A itu pernyataan yang benar. Kemudian pernyataan yang B bekerja pada benda yang sama. Ternyata gaya aksi dan reaksi itu bekerja pada 2 benda yang berbeda. Sehingga pernyataan pada pilihan B itu merupakan pernyataan yang salah. Kemudian pilihan C, besar gaya aksi sama dengan gaya reaksi. Itu merupakan pernyataan yang betul karena
panjang panahnya itu menunjukkan besar kecilnya gaya aksi dan gaya reaksi. Dan panjang panahnya di sini digambarkan sama panjang antara gaya aksi dan gaya reaksi. Jadi besarnya gaya aksi sama dengan gaya reaksi itu merupakan pernyataan yang benar. Kemudian pernyataan yang keempat, arahnya selalu berlawanan. Kita juga bisa lihat gaya aksi itu berlawanan dengan gaya reaksinya. Maka pernyataan nomor 4 benar. Kemudian yang terakhir, gaya reaksi timbul segaris dengan gaya aksinya. Ini juga bisa terlihat bahwa ketika objek yang kedua memberikan gaya aksinya ke kiri, ternyata gaya reaksinya tidak muncul di bagian atas gaya aksi atau tidak muncul di bagian bawah gaya aksinya. Ternyata gaya reaksinya timbul segaris dengan gaya aksinya. Artinya pernyataan gaya reaksi timbul segaris dengan gaya aksinya itu merupakan pernyataan yang benar. Jadi, karena yang ditanyakan ini berikut yang bukan merupakan ciri gaya aksi reaksi adalah, maka jawabannya adalah B. Bekerja pada benda yang sama, yang seharusnya bekerja pada dua benda yang berbeda. Kemudian soal selanjutnya, perhatikan grafik di bawah ini. Di sini terdapat grafik gaya terhadap percepatan. Jadi, F ini menandakan grafik gaya, A ini menandakan grafik percepatan. Kita coba baca grafiknya. Ketika percepatannya 5, maka gaya yang menyebabkan timbulnya percepatan sebesar 5 meter per sekon kuadrat itu sebesar 2 Newton. Kemudian ketika percepatannya 10 meter per sekon kuadrat, ternyata percepatan ini timbul karena adanya gaya 4 Newton. Berdasarkan grafik tersebut, besar massa benda adalah, karena di sini grafiknya merupakan grafik gaya terhadap percepatan, maka kita ingat kembali untuk meninjau percepatan kita menggunakan hukum 2 Newton yang menjelaskan bahwa percepatan berbanding lurus dengan sigma F-nya atau jumlah gaya yang bekerja pada benda. Jadi semakin besar jumlah gaya yang bekerja pada benda, maka semakin besar percepatannya, atau semakin besar sigma F-nya maka A-nya juga akan semakin besar. Dan juga percepatan ternyata berbanding terbalik dengan massa bendanya. Semakin besar massa bendanya, ternyata percepatannya semakin kecil atau semakin besar nilai M-nya, maka nilai A-nya semakin kecil. Dengan menggunakan hukum 2 Newton ini, kita coba lihat pada titik pertama di bagian ini. Untuk menghasilkan percepatan sebesar 5 meter per sekon kuadrat dibutuhkan gaya sebesar 2 Newton. Maka kita gunakan hukum 2 Newton, A sama dengan sigma F per M, atau percepatan sama dengan jumlah gaya yang bekerja pada benda per M. Melalui titik yang pertama, kita lihat percepatan yang dihasilkannya itu sebesar 5 meter per sekon kuadrat. Maka A-nya atau percepatannya kita ganti dengan nilai 5. Sama dengan, kemudian sigma F-nya atau jumlah gaya yang bekerja pada bendanya melalui titik pertama diketahui sebesar 2 Newton. Maka sigma F-nya kita ganti dengan 2. Kemudian kita tulis lagi per-nya dan M-nya kita tulis lagi. Jadi kita peroleh 5 sama dengan 2 per M. 5 itu dari mana? 5 itu dari bagian titik yang pertama. Ternyata percepatannya sebesar 5. 2 itu dari mana? 2 itu dari titik yang pertama juga. Ternyata gayanya sebesar 2 Newton. Karena yang ditanyakan besar massa benda, maka M-nya sama dengan 2 per 5. Maka besar massanya sama dengan 2 dibagi 5 hasilnya 0,4 kg. Ini hasil dari titik pertama. Apakah dari hasil titik kedua di bagian ini nilai massanya akan tetap sama? Kita coba baca, ternyata percepatan 10 meter per sekon kuadrat dihasilkan dari jumlah gaya yang bekerja pada benda sebesar 4 Newton. Jadi kita gunakan lagi hukum 2 Newton untuk titik kedua. Jadi A sama dengan sigma F per M. Untuk titik kedua, nilai A-nya sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Maka nilai A-nya kita ganti dengan nilai 10. Sama dengan sigma F-nya kita peroleh ternyata nilainya sebesar 4. Kemudian kita tulis lagi per-nya dan M-nya kita tulis lagi. Karena yang ditanyakan massa benda, maka M sama dengan 4 per 10. Massanya 4 dibagi 10 hasilnya 0,4 kg. Artinya, jika kita mengambil titik yang pertama ataupun titik yang kedua, nilainya pasti sama. Maka jawaban yang tepat di soal ini adalah 0,4 kg. Jadi seperti itu cara membaca grafik yang ada di soal ini. Selanjutnya, perhatikan gambar di bawah ini. Jadi di sini terdapat 4 buah gambar.
gambar sebuah objek di atas permukaan, namun kemiringan permukaannya berbeda-beda. Yang ditanyakan urutan gaya normal dari yang terkecil ke yang terbesar adalah. Untuk memudahkan menjawab soal ini, kita lihat animasinya seperti ini. Jadi di sini terdapat 3 buah garis. Garis yang berwarna merah ini adalah gaya beratnya, garis yang berwarna biru ini adalah gaya normalnya, dan garis yang berwarna hijau menunjukkan gaya tarik yang menyebabkan benda mampu menuruni bidang miring. Jadi kita lihat satu persatu. Semakin besar kemiringan bidangnya, maka yang pertama, gaya normalnya ternyata, lihat panjang garis gaya normalnya semakin miring, ternyata gaya normalnya semakin kecil kan, atau semakin pendek panah berwarna biru ini. Jadi gaya normalnya akan semakin kecil. Kemudian kita lihat gaya beratnya. Gaya beratnya itu adalah garis yang berwarna merah. Walaupun bidang ini kita miringkan, semakin miring bidangnya, ternyata gaya beratnya tidak berubah menjadi lebih besar dan juga tidak berubah menjadi lebih kecil. Gaya beratnya tetap sebesar W dan panjangnya juga tidak berubah. Maka gaya beratnya bernilai tetap. Dan satu lagi, gaya tariknya atau W dikali sin theta, garis yang berwarna hijau ini, jika kita lihat semakin dimiringkan, ternyata gaya tariknya akan semakin besar. Jadi kesimpulannya seperti itu. Semakin besar kemiringan bidangnya, maka gaya normalnya semakin kecil, gaya beratnya bernilai tetap, gaya tariknya akan semakin besar. Karena yang ditanyakan di sini urutan gaya normal dari yang terkecil ke yang terbesar, maka kita peroleh gaya normal yang paling kecil itu terjadi ketika sudutnya besar. Ya, jadi ketika sudutnya besar, gaya normalnya kecil. Maka urutan yang terkecil itu kita lihat ternyata untuk nomor 3 sudutnya besar, maka gaya normalnya juga akan semakin kecil. Bisa dilihat ya di gambar. Semakin besar sudut atau semakin besar kemiringannya, maka gaya normalnya semakin kecil. Jadi nomor 3 karena sudutnya siku-siku atau bernilai 90 derajat, maka gaya normalnya paling kecil. Itu nomor 3. Kemudian setelah nomor 3, sudut yang paling besar juga diperoleh dari bidang nomor 4. Setelah nomor 4, bidang nomor 2. Dan terakhir, sudut yang paling kecil itu diperoleh di bidang nomor 1. Jadi intinya semakin besar kemiringan bidangnya, maka gaya normalnya akan semakin kecil. Jadi urutannya di sini, urutannya dari nomor 3, 4, 2, dan 1. Karena nomor 3 itu sudutnya paling besar, maka gaya normalnya akan semakin kecil. Jadi urutannya 3, 4, 2, 1. Kemudian kita lanjutkan soalnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Jadi di sini terdapat sebuah balok bermasa 1 kg diletakkan pada bidang miring yang licin seperti pada gambar di atas. Besar percepatan balok yang bekerja pada bidang miring tersebut adalah, jadi kita lihat bidang miringnya 30 derajat. Ingat kembali pada materi bahwa setiap benda bermasa pasti memiliki gaya berat yang arahnya vertikal ke bawah. Ini gaya beratnya. Kemudian vektor gaya berat pada bidang miring kita coba uraikan searah sumbu Y seperti ini. Kita tarik garis dan kita tarik garis yang tegak lurus terhadap permukaan seperti ini. Maka kita peroleh vektor yang baru. Antara vektor yang baru dengan vektor yang awal ini membentuk sudut sebesar theta. Sudut theta ini sama dengan sudut bidang miringnya. Vektor yang baru ini kita lihat ternyata mengapit sudut theta. Maka ingat lagi materi vektor. Untuk vektor yang diuraikan yang ternyata mengapit sudut, kita harus kalikan dengan cos theta-nya atau W dikali cos theta. Jadi vektor yang berwarna merah besarnya itu W, dan vektor yang berwarna biru besarnya W dikali cos theta. Kemudian satu lagi kita uraikan searah dengan sumbu X. Kita tarik garis tegak lurus terhadap permukaan bidang sentuhnya jadi seperti ini. Kemudian kita peroleh vektor baru yang berwarna hijau. Karena di sini tidak mengapit sudut sebesar theta, sehingga vektor baru ini yang berwarna hijau kita kalikan dengan sin. Jadi W dikali sin theta. Fungsi dari W dikali sin theta ini adalah ketika kita menyimpan balok bermasa M ini di atas sebuah bidang miring, dan jika tidak ada gesekan, balok tersebut tentu saja akan turun dengan sendirinya. Penyebab balok tersebut mampu menuruni bidang miring dengan sendirinya itu karena ada gaya.
gayanya sebesar W dikali sin theta. Nah, kemudian yang ditanyakan di sini besar percepatan balok yang bergerak pada bidang miring tersebut adalah, karena yang ditanyakan adalah percepatan, maka kita ingat lagi percepatan kita tinjau dengan hukum 2 Newton yang menjelaskan bahwa percepatan berbanding lurus dengan sigma F atau jumlah gaya yang bekerja pada benda dan berbanding terbalik dengan massa bendanya. Jadi A sama dengan sigma F per M. Di sini jumlah gaya yang bekerja pada benda yang menyebabkan benda menuruni bidang miring yang licin ini adalah sebesar W dikali sin theta. Jadi di sini sigma F-nya sebesar W dikali sin theta. Sama dengan W dikali sin theta. Jadi sigma F-nya kita ganti dengan W dikali sin theta. Karena hanya inilah gaya yang bekerja pada benda yang menyebabkan benda mampu menuruni bidang miring yang licin ini. Kemudian M-nya kita tulis lagi per M. Kita ingat lagi, W itu apa? W itu gaya berat. Gaya berat itu bisa dicari dengan cara massa dikali gravitasi atau M dikali G. Jadi kita ganti W-nya jadi M dikali G. Seperti ini. W sama dengan M dikali G. Per M-nya kita tulis lagi, karena di sini ada yang sama, M, dan di bawah juga ada yang sama, M, kita bagi saja, maka hasilnya A sama dengan G dikali sin theta, atau percepatan bisa ditentukan dengan cara percepatan gravitasi dikali sin theta-nya. Percepatan gravitasinya berapa? Percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Jadi kita ganti nilai G-nya jadi 10. 10 dikali sin 30. Theta-nya sebesar 30. Ingat lagi ya, nilai theta ini sama dengan nilai kemiringan bidang miringnya. Jadi kita peroleh 10 dikali sin 30. Ingat lagi, nilai sin 30 itu nilainya setengah. Maka 10 dikali setengah sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Maka kita peroleh jawabannya bahwa besar percepatan balok yang bergerak pada bidang miring tersebut adalah 5 meter per sekon kuadrat. Soal selanjutnya, sebuah benda diam akan ditarik oleh 3 gaya seperti pada gambar di bawah ini. Jadi di sini ada 3 buah gaya, F1, F2, dan F3. F1-nya 8 Newton, F2-nya 16 Newton, dan F3-nya 24 Newton. Berikut ini diberikan pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan gambar tersebut. Yang pertama, percepatan benda 0. Yang kedua, benda dalam keadaan diam. Yang ketiga, benda bergerak lurus beraturan. Yang keempat, benda bergerak lurus berubah beraturan. Pernyataan yang tepat adalah, kita perlu garis bawahi, ternyata awalnya benda itu diam kan? Kemudian ditarik oleh 3 buah gaya, F1, F2, F3. Maka karena ada 3 buah gaya, kita perlu menghitung jumlah gaya yang bekerja pada benda. Dengan cara sigma F sama dengan, karena ada 3 gaya, maka kita jumlahkan semuanya. F1 ditambah F2 ditambah F3. F1-nya berapa? F1-nya 8 Newton. F2-nya 16 Newton, F3-nya 24 Newton. Karena F3-nya ke arah kiri, 24 Newton ini bertanda negatif. Maka hasil jumlah gaya yang bekerja pada bendanya atau hasil sigma F-nya sama dengan 0. Nah, kita ingat lagi ketika jumlah gayanya itu bernilai 0, ingat kembali di hukum pertama Newton bahwa ketika sigma F-nya sama dengan 0 atau resultan gaya yang bekerja pada bendanya sama dengan 0, maka ada 2 kemungkinan. Benda akan tetap diam atau benda akan tetap bergerak lurus beraturan atau bergerak GLB. Karena awalnya benda diam dan ternyata tiba-tiba ada 3 buah gaya yang menarik benda ini, kemudian 3 buah gaya tersebut ternyata jumlahnya 0. Maka yang awalnya diam, benda juga akan tetap diam walaupun ditarik oleh 3 buah gaya. Karena benda tetap dalam keadaan diam, maka pernyataan nomor 2, benda dalam keadaan diam, itu merupakan pernyataan yang benar. Selanjutnya, pernyataan nomor 3, benda bergerak lurus beraturan. Dan benda bergerak lurus berubah beraturan, nomor 4-nya. Itu juga merupakan pernyataan yang salah. Karena pada awalnya benda itu dalam keadaan diam. Tiba-tiba ada 3 buah gaya yang menariknya, yaitu sebesar F1, F2, dan F3. Ketika 3 buah gaya ini saling tarik-menarik, ternyata resultan gayanya sebesar 0. Dalam hukum 1 Newton,
Jika awalnya benda diam, maka ketika resultan gayanya sama dengan 0, benda akan tetap diam. Sehingga pernyataan nomor 3 dan nomor 4 itu salah, yang menyatakan bahwa benda akan bergerak lurus beraturan atau benda akan bergerak lurus berubah beraturan. Dan pernyataan terakhir itu pernyataan nomor 1 yang menyatakan bahwa percepatan benda 0 kita bisa peroleh dengan cara, ingat kembali ya, karena di sini percepatan, jadi kita gunakan hukum 2 Newton, yaitu percepatan sama dengan jumlah gaya yang bekerja pada benda dibagi M-nya, atau A sama dengan sigma F per M. Sekarang sigma F-nya berapa? Sigma F-nya itu kan 0 di sini. Maka sigma F-nya kita ganti dengan nilai 0. Jadi 0 per M. Maka hasilnya 0 meter per sekon kuadrat. Maka hasil percepatannya sebesar 0. Sehingga pernyataan nomor 1 itu merupakan pernyataan yang benar. Maka jawabannya yang tepat adalah nomor 1 dan nomor 2, yaitu B. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Gaya normal yang bekerja pada sebuah benda selalu digambarkan tegak lurus dengan bidangnya. Maka diagram gaya normal di atas yang benar adalah, jadi terdapat 4 buah gambar, kita garis bawahi ya. Gaya normal yang bekerja pada sebuah benda selalu digambarkan tegak lurus dengan bidangnya. Jadi gaya normal itu selalu tegak lurus terhadap bidangnya, atau 90 derajat jika digambarkan. Atau bisa kita lihat juga gaya normal itu membentuk sudut siku-siku. Dan yang kedua, gaya normal itu yang paling penting adalah arahnya berasal dari permukaan bidang sentuh menuju atau menekan objek sentuh. Contohnya, kita lihat nomor 1. Nomor 1 di sini arah gaya normalnya memang tegak lurus terhadap permukaan. Namun di sini arah gaya normalnya tidak menekan objek sentuhnya, yaitu benda yang berbentuk kotak ini. Gaya normalnya tidak menyentuh atau tidak menekan kotaknya, sehingga nomor 1 tentu saja salah. Nomor 2, gaya normalnya betul 90 derajat atau tegak lurus dan membentuk sudut siku-siku. Kemudian arahnya berasal dari permukaan bidang sentuh, berasal dari lantainya yang menekan objek sentuhnya atau benda yang berbentuk kotak ini. Jadi nomor 2 itu merupakan gambar yang benar. Nomor 3, gaya normalnya betul tegak lurus 90 derajat, namun arahnya tidak menuju objek sentuh atau benda yang berbentuk kotak ini. Maka nomor 3 itu salah, karena gaya normalnya tidak menekan objek sentuh. Harusnya gaya normalnya menekan objek sentuhnya atau benda yang berbentuk kotak ini. Yang keempat, terakhir, gaya normalnya betul tegak lurus 90 derajat dan membentuk sudut siku-siku. Arahnya berasal dari permukaan bidang sentuh atau dari permukaan lantainya menuju atau menekan objek sentuh kan? Nomor 4, maka diagram gaya normal di atas yang benar adalah nomor 2 dan nomor 4. Jawabannya D. Soal selanjutnya, pada saat liburan, Dika mencoba 4 buah seluncuran di waterboom. Masing-masing seluncuran mempunyai kemiringan bidang yang berbeda. Teman Dika selalu mencatat waktu yang dibutuhkan Dika untuk mencapai di dasar seluncuran seperti yang ditunjukkan pada tabel. Kita lihat seluncurannya terdapat 4, A, B, C, dan D. Kemiringannya 10, 15, 18, dan 20. Jadi semakin bawah kemiringannya, maka semakin besar nilai kemiringannya. Kemudian selang waktunya kita lihat untuk kemiringan 10 derajat ternyata selang waktu yang dibutuhkannya 3,4 detik. Untuk kemiringan 15 derajat selang waktunya 2,8 detik. Untuk kemiringan 18 derajat selang waktunya 2,5 detik. Dan untuk kemiringan 20 derajat yaitu kemiringan terbesar ternyata selang waktunya 2,4 detik. Pertanyaannya, apakah yang dapat Anda simpulkan dari data tersebut? Pernyataan yang pertama, Dika meluncur lebih cepat pada seluncuran yang landai karena percepatannya menjadi lebih besar. Arti dari seluncuran yang landai di sini yaitu seluncurannya memiliki kemiringan yang paling kecil. Jadi jika kita lihat di sini seluncuran yang paling landai itu seluncuran yang memiliki kemiringan sebesar 10 derajat. Dan ternyata selang waktu yang diperolehnya sebesar 3,4 detik. Untuk kemiringan yang paling landai atau kemiringan yang paling kecil, selang waktunya itu ternyata paling besar. Maka pernyataan A yang menyebutkan bahwa Dika meluncur lebih cepat pada seluncuran yang landai karena percepatannya menjadi lebih besar, itu salah. Karena untuk seluncuran yang landai ternyata Dika menempuh selang waktu yang paling lama, bukan yang paling cepat. Maka pernyataan A itu salah. Yang kedua, Dika meluncur lebih lambat pada seluncuran yang landai karena percepatannya menjadi lebih besar.
Katanya, untuk pernyataan nomor 2, ketika berada pada seluncuran yang kemiringannya lebih landai atau kemiringannya paling kecil, Dika meluncur lebih lambat. Itu memang betul. Selang waktunya juga kan lama, maka kita sebut bahwa Dika meluncur lebih lambat. Namun, di sini pernyataannya itu terjadi karena percepatannya menjadi lebih besar. Harusnya ketika percepatannya lebih besar, maka seharusnya Dika meluncur lebih cepat ketika percepatannya menjadi lebih besar. Semakin besar percepatannya, maka seharusnya Dika meluncur lebih cepat. Maka pilihan jawaban B itu juga salah. Pilihan jawaban C yang menjelaskan selang waktu yang dibutuhkan Dika untuk sampai di dasar seluncuran berbanding terbalik dengan kemiringan bidang. Kita lihat kemiringan bidangnya. Semakin besar kemiringan bidangnya, ternyata selang waktunya semakin kecil. Artinya selang waktunya berbanding terbalik dengan kemiringan bidang. Karena di sini semakin besar kemiringan bidang, maka selang waktunya semakin kecil, sehingga selang waktu yang dibutuhkan Dika untuk sampai di dasar seluncuran berbanding terbalik dengan kemiringan bidangnya. Jika kemiringan bidangnya diperbesar, maka selang waktunya akan semakin kecil, sehingga pilihan jawaban C itu merupakan pilihan yang benar. Kita cek lagi pilihan jawaban D. Selang waktu yang dibutuhkan Dika untuk sampai di dasar seluncuran berbanding lurus dengan kemiringan. Jika kita lihat, seharusnya selang waktunya berbanding terbalik. Karena semakin besar kemiringan bidang, maka selang waktunya semakin kecil. Itu ciri dari hubungan berbanding terbalik. Maka selang waktu yang dibutuhkan Dika untuk sampai di dasar seluncuran harusnya berbanding terbalik dengan kemiringan bidang. Maka pernyataan D itu merupakan pernyataan yang salah. Yang kelima, semakin besar kemiringan bidang, maka percepatan yang dialami Dika menjadi lebih kecil. Pilihan jawaban yang terakhir, semakin besar kemiringan bidang, maka percepatan yang dialami Dika menjadi lebih kecil. Ini juga pernyataan yang salah karena semakin besar kemiringan bidang, seharusnya percepatan yang dialami Dika untuk menuruni seluncuran itu harusnya semakin besar. Karena besar kemiringan itu berbanding lurus dengan percepatan untuk menuruni bidang miring. Inilah pembahasan mengenai beberapa latihan soal pada materi hukum 1, hukum 2, dan hukum 3 Newton. Untuk video pembelajaran ini, kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan di video selanjutnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Tetap semangat belajarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.